Ustadz, apakah salaf itu terbagi-bagi juga? Ya. Di Indonesia ada namanya kelompok salaf Lukman Ba'abduh. Lukman Ba'abduh. Yang satu lagi kelompok Roja. Lukman Ba'abduh memfatwakan haram nonton TV Roja, tak boleh. Tengok, saling berkelahi, hujat menghujat di dalam. Di Pekanbaru ini berapa kelompok? Banyak kelompok. Berapa? Nanti kita bahas 3 mata. Sekarang di Pekanbaru sudah banyak jamaah yang menyatakan maulid, melalahkan maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Besar Islam, punya akun Twitter, FB. Di situ mereka memposting, memakai pendapat mereka yang benar. Inilah mereka dari guru-gurunya. Apakah akan dibiarkan atau MUI Riau buat diskusi karena ini bisa memecah belah Islam? Pokoknya rajin aja ngaji, ikut datang pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tanya terus anak-anak muda yang rajin. Itu pendapat Dr. Mawardi itu direkam, ditranskrip, buat transkripnya, buat video pendek 5 menit, 5 menit. Datang posting, dia posting pula. Pokoknya perang posting. Perang posting. Rekam pendapat Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Kenapa Ustadz Mawardi? Kenapa tak Ustadz Abdul Somad? Abdul Somad tak pernah di Madinah, ilmunya cetek. Mawardi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah, doktor. Abdul Somad LCMAG, lagi cemas mencari anak gadis. Ini yang doktor. Panggil pendapat yang doktor-doktor. Doktor Mawardi Muhammad Saleh, Doktor Mustafa Umar, Doktor Fulan. Buat. Sekali dia posting, lawan 2 posting, 3 posting, perang posting di situ. Jangan caci maki di internet. Posting, posting ini posting, posting, posting. Saya tengok anak remaja kita mulai rajin posting. Entah bacanya, entah tidak, Allahu a'lam. Yang penting dia postingin. Saya mau tanya Ustaz, ada sebagian berpendapat kita perempuan belum mengenakan baju gamis berarti belum syar'i, meskipun sudah mengenakan rok dan baju beserta hijab sesuai syariat Islam. Modelnya atau menutup auratnya? Modelnya atau menutup aurat? Pernah Nabi, hai orang-orang beriman, pakailah gamis. Menutup aurat. Apapun modelnya, kalau menutup aurat, tertutup. Bagaimana menutup aurat? Hilang bentuknya, tidak transparan, tidak membangkitkan syahwat. Apapun modelnya. Kimono. Kimono itu kalau yang asli pakai Jepang, baju Cina, coba tengok, kaisar-kaisar Cina yang lama, macam pakai kelambu. Itu hilang bentuknya. Baju kimono, baju. Jadi Islam itu tidak menghilangkan budaya. Baju kurung Melayu itu, tapi baju kurung yang betul, jangan yang tengahnya diikat pakai kabel. Itu maka tidak ada model yang jelas, asalkan menutup aurat, tak nampak, jilbabnya panjang, bajunya tak mesti gamis jubah, asalkan menutup aurat. Ustadz Abdul Somad, sehubungan dengan tema siang ini saya teringat pada suatu penyakit yang pernah disinggung Nabi, yaitu penyakit ain. Namun saya belum memahami apa itu penyakit ain. Ada penyebabnya seperti apa penyakitnya dan bagaimana penyembuhannya? Apakah ain sama dengan sihir? Apakah ain juga hasil kiriman orang lain? Ain itu sihir. Ain berasal dari kata mata. Kenapa? Karena awalnya ain itu ketika ditengoknya pecah-pecah. Masuk jin ke matanya, lalu dia merasa punya kekuatan. Itu asal muasalnya ain. Maka kemudian ini nisbat pada perbuatan jin. Cara menghilangkan jin itu ruqyah. Maka pergilah ruqyah ke Masjid Al-Falah. Ada namanya di situ Ustadz Zafrullah. Dulu di Ittihad Rumbai, sekarang di Al-Falah. Nanti dibacakannya ruqyah, bawa botol aqua, didoakannya air, ruqyah, jinnya keluar. Kalau ada yang bisa menengok setan atau bisa dia menengok tiba-tiba pecah, itu bukan kekuatan dia, jin masuk. Maka jin itu dibuang. Saya sudah baca ayat kursi tapi jinnya tak keluar. Sesama jin tak boleh saling mengusir. Mungkin perbuatan kita 11-12 saja sama jin tuh. Jadi jin itu pun tak mau keluar. Masa jin ngusir jin, kata dia. Kebetulan Ustadz itu orangnya soleh, ibadahnya banyak. Jadi ada namanya Syekh Abdul Salam Bali, menulis kitab As-Sarimul Battar, diterjemahkan oleh adik Dr. Mustafa Umar, Ustadz Masyhuri Umar. Syekh Abdul Salam Bali itu tak perlu dia baca ayat. Kalau ada orang kerasukan di situ, dia batuk aja sini jinnya keluar. Keluar jinnya. Begitulah hebatnya dia. Apa indikator sombong? Karena ada beberapa orang mengatakan justru yang tidak memendekkan celana itulah yang dianggap sombong.
Sombong itu apa? Sombong itu dua. Yang pertama, ghamtun batarul haq, menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran, itu sombong. Ada orang minum tangan kiri, makan tangan kiri. Kata Nabi, kenapa kau tak makan pakai tangan kanan? Aku tak bisa tangan kanan. Padahal bisa, tapi dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu sombong. Yang kedua, ghamtun nas, menyepelekan orang. Ada orang rameh sopan tapi menolak kebenaran, dia sombong. Kau tak ke masjid, aduh bapak aja lah dulu, saya tak mau ke masjid. Tapi muamalahnya baik, itu sombong. Sombong dua jenis. Sombong pertama, menolak kebenaran. Sombong kedua, menyepelekan orang. Sekarang banyak orang dua-duanya. Kebenaran ditolak, orang disepelekannya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Abdul Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepalanya. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Ada posting yang sangat bagus, saya bacakan. Ada postingan yang sangat bagus dari seorang Salafi, tapi sama saya sangat baik. Sama saya baik betul, orangnya baik. Ini saya bacakan. Waktu datang dia ke Masjid Al-Falah dulu kita undang, lembut sekali. Judul tulisannya nanti saya postingkan, kritik untuk saudara-saudaraku sesama Salafi. Namanya cari nanti di internet, Muhammad Abdullah Soleh Hadrami dari Malang. Apa bunyi kalimatnya? Kritik untuk saudaraku sesama Salafi. Kita sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal, umat terpecah 73 golongan, semua masuk neraka, hanya satu golongan yang di surga. Salafi berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya Salafi saja, yang lain masuk neraka. Menurut kelaikan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jamaah Tabligh masuk neraka, Ikhwan Muslimin masuk neraka. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari Salafi dan bukan dianggap Salafi lagi. Apalah artinya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka? Bukankah itu namanya taqiyah? Sama kita dengan Syiah. Saya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Ini adalah pilihan saya. Semua umat Islam adalah saudara saya, dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada dalam keyakinan seperti itu. Apalah artinya istiqomah kalau kita meyakini keyakinan yang salah? Kita harus jujur bahwa tidak ada kelompok yang sempurna. Kewajiban kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling meluruskan, saling mendoakan. Saudara-saudaraku, apa yang saya cintai karena Allah, apabila terjadi perbedaan pendapat, jangan emosional, jangan divonis serta neraka. Alangkah baiknya jika pikiran masing-masing dikomunikasikan dengan baik. Kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti dari belajar, karena ilmu adalah ibarat lautan yang tak bertepi. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba mengadu. Semoga bermanfaat. Malang, Sabtu 21 Rabiul Awal 1437, 2 Januari 2016. Hamba Allah yang selalu berharap petunjuk, ampunan dan kasih sayangnya, Abdullah Soleh Hadrami As-Salafi. Lembut, tapi dia pun dikeluarkan dari Salafi.